Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Uma Ome, tempatnya tutorial bermanfaat. Kali ini teman-teman akan kita share dengan tips atau trik cara membersihkan kompor tanam ya. Karena kompor tanam itu biasanya memang atasnya adalah kaca yang memang mudah sekali untuk dibersihkan. Namun jika memang cairan pembersihnya kurang tepat, ini membuat sulit dan juga membuat minyaknya memang kemana-mana seperti itu. Jadi hari ini kita akan gunakan cairan ajaib yang akan saya share. Ini murni jujur, review jujur, hasil manfaatnya jujur, tanpa sedikit pun memang di endorse ya. Teman-teman, yang kita akan praktekkan adalah hanya membersihkan bagian atasnya saja. Jadi buat teman-teman yang memang merasa ketika masak ketumpahan, kompornya biasanya masuk ke dalam tungku, itu bisa bongkar di bagian sini aja, menggunakan obeng ya, sangat mudah. Nanti itu akan copot dan akan terlihat lubang ke dalamnya. Bisa digunakan saja cairan yang sama untuk membersihkan dalamnya. Tapi hari ini kita tidak praktek untuk membersihkan bagian dalamnya, hanya bagian atas saja. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa praktek untuk membersihkan bagian dalamnya seperti itu. Oke teman-teman, jadi yang teman-teman harus lakukan memang jika di bagian tungkunya pun ini kotor, ya adalah mencopot-copot bagian pengapiannya ya, atau burnernya seperti itu. Tapi kalau tidak kotor ya bisa bisa dibersihkan di bagian kacanya saja oleh teman-teman. Jadi kali ini memang biar enak aja membersihannya, leluasa, jadi kita bongkar di bagian si pembakarannya seperti itu. Yang kita gunakan teman-teman adalah tisu kompor. Jadi kalau teman-teman cari ini di marketplace, di Shopee, Tokopedia ataupun Bukalapak, itu cari aja namanya tisu kompor. Sepertinya memang tisu kompor ini adalah tisu basah yang memang tidak dibasahin ya, jadi bahan tisu basah. Dan kemudian kita gunakan cairan ajaibnya, nanti kita akan share secara lengkap dan jelas seperti itu ya. Untuk kerak-keraknya seperti ini dari adonan yang berceceran, sepertinya kita bisa gunakan pisau ataupun sendok dan lain-lain. Kemudian teman-teman, dari tisu basah itu kelebihannya adalah, bukan tisu basah, maaf, tisu kompor ini kelebihannya adalah teman-teman bisa cuci dan digunakan ulang sehingga memang irit ya. Atau kalau tidak ada ya gunakan lap, tapi lebih efektif sepertinya menggunakan tisu kompor ini. Nah kemudian untuk bagian luarnya, sisi-sisi bagian luarnya, bagian keramiknya kita bisa bersihkan dengan lap biasa saja. Dan yang terpenting adalah teman-teman semprot-semprot dulu ke semua bagiannya. Kemudian setelah didiamkan beberapa detik saja, teman-teman bisa lap-lap saja dengan tisu kompor yang tadi. Kemudian dilap di seluruh bagiannya sampai yang bagian-bagian stainlessnya ini. Jangan lupa, pokoknya digosok-gosok aja ke seluruh bagian kaca dan stainlessnya secara merata. Nanti akan terlihat memang ini cukup kotor ya, cukup kotor meskipun hanya beberapa hari tidak dibersihkan karena memang di sini dimasak berbagai kuah, berbagai minyak dan cipratan-cipratan minyak dari gorengan seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini kotornya memang kotor, lumayan kotor ya, di tisu kompornya sangat terlihat. Setelah itu, teman-teman yang harus disiapkan adalah satu lembar lagi tisu kompornya. Tisu kompor ini adalah 2 ply ya, 2 ply, jadi 2 lembar persatuannya itu. Jadi bisa digunakan satu lagi untuk tahap pembersihannya. Tahap pembersihannya ini pun bisa digunakan dengan lap microfiber atau lain-lain. Nah, ini adalah tahap terakhir, adalah tahap pembersihan. Ini secara merata juga digosok-gosok ke bagian ininya. Atau kalau tahap pembersihan bisa juga menggunakan tisu kering biasa. Sepertinya memang lebih mudah untuk tahap pembersihan. Kalau untuk tahap tadi yang awal pembersihan kotoran itu harus digunakan menggunakan tisu kompor. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi kompornya kembali kinclong, bisa bercermin ya, terlihat bayangan tangan di atasnya. Kalau sebelumnya memang tidak karena begitu kusam. Nah, ini terlihat sangat bersih. Nah, untuk ya kerak di stainless khusus itu bisa menggunakan Autosol ya, krim Autosol pembersih metal ya, khusus untuk pembersih besi dan metal. Nah, ini sudah terlihat kinclong. Saatnya kita bongkar untuk cairan ajaibnya pembersih kompor ini. Ada teman-teman, kita menggunakan Mr. Muscle. Sebetulnya ini tidak di endorse sama sekali, tapi memang setelah digunakan beberapa pembersih, inilah yang paling efektif dan cepat, dan penggunaannya pun hemat. Kemudian ada 2 ya, ada pembersih dapur serbaguna dan juga pembersih kaca Mr. Muscle. Jadi pilih teman-teman untuk pembersih dapur. Jadi untuk pembersih dapur ini khusus untuk membersihkan minyak-minyak yang berceceran seperti itu, jadi lebih mudah. Nah, untuk mudahnya teman-teman bisa isi ulangkan ke botol spray, jadi lebih irit dan juga lebih merata dalam penggunaannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih aja si Mr. Muscle ini karena selain cepat, hemat dan juga bersih,
tentunya ini aman sekali di tangan, tidak menimbulkan panas dan juga gatal-gatal. Terbaik lah kalau memang selama saya gunakan. Oke, itu teman-teman, mudah-mudahan seperti biasa jika memang konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan like, komen untuk kita bersilaturahmi dan saling balas pesannya. Dan yang terpenting adalah subscribe channel Uma Ome agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.